Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, selamat pagi, salam sukacita, salam berkat, damai sejahtera buat setiap kita umat Tuhan yang mengambil waktu pagi hari ini untuk merenungkan firman Tuhan. Kenapa? Karena dasarnya kita mengerti bahwa firman Tuhan menuntun kita ke dalam jalan-jalan Tuhan yang sempurna. Firman Tuhan membersihkan hidup kita, firman Tuhan mengarahkan kita untuk kita senantiasa mendapatkan apa yang Tuhan mau untuk kita peroleh dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan, saudara dikasih dalam Tuhan, akan membawa kita masuk dalam rencana Tuhan yang ajaib. Puji Tuhan, saudara dikasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saya mengajak setiap kita, ayo kembali kita merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai segala sesuatunya di sepanjang hari ini. Karena itu melalui program Bible and Coffee ini saya juga mengajak setiap umat Tuhan, ayo melayani Tuhan, ya kan? Setiap kita di rumah kita masing-masing kita bisa melayani Tuhan. Dengan cara apa? Membagikan kembali renungan singkat ini sehingga ada banyak umat Tuhan dikuatkan, bahkan ada mungkin orang-orang yang belum mengenal Kristus diselamatkan oleh karena apa yang kita tabur di dalam dunia sosial media kita. Karena itu saya mengajak setiap umat Tuhan, ayo penuhi sosial media kita dengan hal-hal yang membangun, dengan hal-hal yang baik. Stop menabur kebencian di dunia sosial media kita. Stop menabur gosip murahan di dunia sosial media kita. Taburlah apa yang menjadi kebenaran. Karena saya percaya hari-hari ini akan menjadi hari-hari yang semakin jahat. Karena itu kita memutuskan untuk tetap melakukan apa yang baik bagi semua orang. Ayo bagikan kembali renungan firman Tuhan ini agar banyak umat Tuhan dikuatkan dan ada banyak orang yang belum mengenal Yesus diselamatkan oleh anugerah dan kasih setianya. Mari kita berdoa, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dalam pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Tuhan tolong kami. Kami sudah ada di minggu terakhir di bulan Januari, di bulan pertama di tahun 2022 ini. Sungguh kami boleh melihat pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan. Betul, pergumulan kami masih ada. Betul, tantangan yang harus kami hadapi masih ada dalam kehidupan kami. Ada hal-hal yang seringkali membuat kami sedih. Tapi ketika kami mendengarkan firman Tuhan, maka kami tahu Tuhan kembali meneguhkan iman kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami dikuatkan, kami mendapatkan pengharapan, bahkan kami menemukan jalan keluar yang berasal daripada-Mu. Bapa, sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran ini memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, ada satu kebenaran firman Tuhan yang saya mau sampaikan hari ini buat setiap kita. Di dalam Yeremia pasalnya yang ke-42 ayatnya yang ke-6. Ini adalah perkataan umat Tuhan, bangsa Israel kepada Yeremia. Tatkala umat Tuhan berkata kepada Yeremia, berdoalah buat kami. Iya kan, berdoalah sehingga ketika nanti ada firman Tuhan disampaikan kepadamu, maka kami mau melakukannya, kami akan kerjakan. Dan ini perkataan mereka, bangsa umat pilihan Tuhan, bangsa Israel kepada Yeremia pasal 42 ayat 6. Maupun baik ataupun buruk, firman Tuhan apapun yang disampaikan kepada Yeremia, bangsa Israel bilang, kami akan mendengarkan suara Tuhan Allah kita, yang kepadanya kami mengutus engkau supaya keadaan kami baik. Oleh karena kami mendengarkan suara Tuhan Allah kita. Bangsa Israel sebenarnya tahu bahwa ketika mereka mendengarkan suara Tuhan, maka keadaan mereka baik. Dan ini yang terjadi. Makanya firman Tuhan, Yesus jelas katakan, jika kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, maka engkau akan berbuah lebat. Apapun yang kau minta akan kau dapati. Ada hasilnya dari apa yang kita tabur dalam hati dan hidup kita. Dan itu adalah firman. Kenapa bisa seperti ini? Karena saudara dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan dalam hati kita memampukan kita untuk melihat setiap masalah menjadi batu loncatan atau batu pijakan untuk kita melihat janji Tuhan tergenapi. Tapi orang yang tidak punya pegangan firman dalam hati dan hidupnya, ngelihat masalah, lahirnya apa? Sungut-sungut. Lahirnya mengeluh, aduh saya udah ikut Tuhan, tapi kenapa hidup saya kok tambah sulit? Aduh saya udah ikut Tuhan, tapi kenapa masalah ini masih terus datang dalam hidup saya? Saya udah ikut Tuhan, saya udah setia, tapi saya dihianati. Saya udah ikut Tuhan, saya udah setia, saya dikecewakan. Lahirnya persungutan. Tapi orang yang pegang firman, dia gak peduli dengan apa yang ada di hadapan dia.
Yang dia pegang adalah apapun yang terjadi di hadapan saya, yang saya lihat Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup saya. Itu adalah orang-orang yang pegang firman. Maka Rasul Paulus jelas katakan, kami hidup bukan karena melihat. Kami hidup karena apa? Percaya. Jadi orang yang mendengarkan firman, orang yang tertanam dalam firman, gak peduli keadaan apapun menimpa hidupnya, akan selalu lahir hati yang dipenuhi dengan ucapan syukur. Makanya program ini saya beri nama Bible and Coffee. Saya mengajak setiap umat Tuhan untuk memulai hari bersama dengan firman Tuhan. Dan bukan hanya renungan-renungan singkat yang saya bagikan di Bible and Coffee atau channel YouTube saya, sudah dikasih dalam Tuhan. Tapi setiap materi-materi yang saya bagikan melalui ibadah-ibadah online, doa pagi, saya bagikan juga di dalam YouTube channel saya. Kerinduan saya satu, agar setiap kita umat Tuhan, umat yang oleh Tuhan percayakan untuk saya kenal melalui pelayanan online, bisa tetap dikuatkan, bisa tetap tertanam dalam firman Tuhan, sehingga pada akhirnya hidup kita tidak berdasarkan hanya dari apa yang kita lihat. Tapi ketika sesuatu yang kita lihat mengecewakan, sesuatu yang kita lihat meragukan kita, sesuatu yang kita lihat membuat kita tawar hati, maka kita kembali ke firman. Dan Alkitab selalu menjanjikan buat setiap kita, orang yang tertanam dalam firman Tuhan, dia akan kuat menghadapi segala sesuatu. Makanya Alkitab juga katakan dalam Yesaya 48 ayat 18 dan ayat 19. Alkitab bilang begini, sekiranya engkau memperhatikan, lihat, bukan hanya mendengar untuk melupakan, bukan hanya melihat untuk melupakan, tapi memperhatikan, berarti merenungkan perintah-perintahku, apa yang terjadi, maka damai sejahteramu, oh haleluya, damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Bukan hanya damai sejahtera, tetapi apa? Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Bukankah ini yang dicari orang-orang dunia? Damai sejahtera dan kebahagiaan. Tapi mereka salah dalam mereka mencari damai sejahtera dan kebahagiaan. Mereka cari tempat-tempat yang bersifat sementara. Bersifat sementara. Sehingga akhirnya ketika apa yang mereka harapkan mereka bisa dapat tidak dengan damai sejahtera dan kebahagiaan, dan mereka tidak menemukannya lagi, mereka mulai kecewa. Tapi izinkan firman Tuhan hari ini mengkoreksi hidup kita. Bahwa Alkitab katakan, setiap kita memperhatikan firman Tuhan, maka damai sejahteramu, kebahagiaanmu tidak akan pernah surut. Baik damai sejahteramu maupun kebahagiaanmu tetap ada. Berarti ada masalah atau tidak ada masalah ketika firman Tuhan kita dengar, tetap damai sejahtera. Kita gak pernah bilang, aduh saya damai sejahtera saya hilang nih, aduh saya ngelihat orang yang saya nyakitin saya damai sejahtera hilang. No, kita gak akan pernah berkata kepada diri kita sendiri atau orang lain bahwa damai sejahtera kita hilang. Kenapa? Karena kita tinggal dalam firman. Firman itulah yang mengingatkan kita bahwa janji Tuhan pasti tergenapi, sekalipun ada orang-orang yang berusaha menjegal hidupmu. Ada orang-orang yang mencoba mengambil keuntungan dalam hidupmu. Ada orang-orang yang berusaha merugikan setiap kehidupanmu. Itu tidak akan pernah bisa menghalangi berkat Tuhan tergenapi dalam kehidupan saudara dan saya. Katakan amin. Yes. Itulah yang membuat kita merasa apa? Damai sejahtera. Dan demikian pula kebahagiaan. Kebahagiaan kita tidak bergantung dengan ada atau tidak adanya uang. Kebahagiaan kita tidak bergantung dengan berhasil atau tidak berhasilnya program kita, proyek kita yang kita kerjakan. Kebahagiaan kita ditentukan oleh apakah firman Tuhan tinggal dalam hati kita atau tidak. Karena ketika firman Tuhan tinggal dalam hati dan hidup kita, apapun yang terjadi di hadapan kita, maka bahagiamu, damaimu akan tetap terus ada. Kenapa? Karena Kristus melalui karya Roh Kudusnya yang memberikan damai, yang memberikan ketentraman, yang memberikan kebahagiaan yang berlimpah-limpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ayat 19. Dampaknya, maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya, dan nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan di hadapanku. Jadi bukan hanya kita yang mengalaminya. Lihat ya, orang yang tertanam dalam firman Tuhan, anak cucunya akan mengalami hal yang sama. Makanya Daud mengerti. Daud berkata, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tapi aku tidak pernah melihat anak cucu orang-orang benar meminta-minta roti. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tapi aku tidak pernah melihat orang-orang benar ditinggalkan. Itu yang Daud alami. Dan izinkan saya hari ini juga mengajak setiap umat Tuhan, ayo
Ingat selalu firman Tuhan dalam hidup kita. Tanam selalu firman Tuhan. Bawa selalu firman Tuhan dalam kehidupan anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita bukan hanya menjadi anak-anak yang dahsyat, kuat, hebat, tapi anak-anak yang tertanam dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga mereka menjadi orang-orang muda yang kuat menghadapi setiap badai dan masalah. Saudara dikasih dalam Tuhan, mari bawa hidup kita. Biarkan firman Tuhan tetap tinggal dalam hidup kita. Karena Alkitab jelas katakan langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan akan tinggal tetap. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur hari ini. Kami berterima kasih buat setiap pewahyuan, buat setiap hikmat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Tatkala kami memulai hari bersama dengan firman Tuhan, kami mendapatkan kebahagiaan, kami mendapatkan damai sejahtera. Karena kami tahu ketika kami mendengarkan suara Tuhan Allah kami, maka keadaan kami baik. Dan itulah yang kami imani dalam hidup kami. Apapun yang kami gumuli, apapun yang menjadi masalah kami, tatkala firman tinggal dalam hidup kami, maka kami akan meresponi dengan hal-hal yang dahsyat. Karena kami tahu pencobaan, masalah, ujian, tantangan tidak akan pernah melebihi kekuatan kami. Bapa, Amba berdoa buat umat-Mu. Amba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Biar umat Tuhan tetap terus kuat dalam tangan Tuhan. Mereka tetap terus hidup memuliakan Tuhan. Dan firman-Mu tinggal dalam hati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Tetap tinggal dalam firman Tuhan. Karena masalah apapun, badai apapun, selama kita punya firman Tuhan, itu akan menjadi pedang buat kita menghadapi setiap masalah dan rintangan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.